بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين سيد الكونين والثقلين سيد السابقين واللاحقين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح والتوبة النصوح وصلح الجسد والقلب والروح bisirri ismi budduh ya quddus ya subuh ya rabbal malaikati warruh birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati para bapak, para jemaah, wabil khusus para asatidz, pengurus ketua Masjid Besar Al-Furqon, hadirin muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Terus kita ucapkan kalimat tersebut sebagai salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, saat ini, dengan izin dan perkenan Allah, kita bisa kumpul bersama, hadir dan duduk dalam satu majlis untuk melaksanakan rangkaian ibadah tentu. Setelah kita salat subuh berjamaah, kemudian beberapa saat ke depan kita lanjutkan dengan kegiatan taklim. Ini semua amalia yang super sekali. Insya Allah banyak nilai dan pahala dan serta fadilah yang kita dapati pagi hari ini. Mudah-mudahan langkah dan niat baik kita semuanya ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal ibadah, dan Allah memberikan apresiasi penghargaan berupa pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita lanjutkan kajian kita Al-Babul Ashrun fi Fadilatil Istighfar. Ini judul enak ini, agak ringan-ringan dikit ini, yaitu tentang keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat istighfar itu masdar dari isim fi'il atau fi'il istaghfara yastaghfiru istighfaran. Kalau kita i'lal ini kalimat dalam ilmu tasrif, ilmu sorof, itu namanya wa faidatuhu litolab. Maksud perkataan kalimat itu istighfar yastaghfir istighfaron adalah tujuannya untuk memohon, litolab untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita katakan istighfar yastaghfiru, artinya kita mohon, kita minta
maaf, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau astagfirullah itu fi'il mudhari'. Ciri fi'il mudhari' kan itu awalnya bisa berupa alif, ya, ta. Astagfiru, nastagfiru, tastagfiru. Jadi kalau kita baca bersama, nastagfiru. Tadi Ustaz Safruddin baca doa itu kalimatnya bagus, nastagfiru. Kena kita ini, ya. Kalau ada orang berdoa begini, minta untuk sendiri itu, jangan diaminin Pak. Untuk dia doang sendiri gitu. Misalnya, astagfirullah, aku mohon ampun. Dia nggak mikirin kita, itu dia, gitu. Nggak mikirin kita yang di belakang. Padahal kita hadir rame-rame. Kena bahasanya kenapa dipakai makna mutakallim wahda? Astagfiru. Kalau astagfiru itu kalimat untuk sendiri. Mau dibaca berapa kayak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kalau doa itu bacanya pakai domir mutakallim ma'al ghair. Jadi kita mohon ampun sama-sama gitu. Kalau orang Jakarta bilang jangan lu doang sendiri gitu, curang amat gitu. Kita datang rame-rame hanya untuk doain itu, doain siapa tuh? Dan yang baca gitu. Ada doa yang kalau kita baca, yang kita doain nggak baca doa gitu. Ya orang meninggal Pak, itu orang meninggal. Kita baca bareng-bareng, Nastaghfirullahaladzim li wali walidayya wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Orang yang sudah meninggal juga patut kita mohonkan ampun kepada mereka yang telah pulang ke rahmatullah gitu. Jadi istighfar ini adalah perintah Allah sesungguhnya ini. Sama dengan salawat. Kalau di kalangan santri ini, kalau mengamalkan sesuatu pakai ijazah Pak. Mohon kepada kiainya, minta ijazah, minta amalan, yang kalau kita amalin, hajat kita diberikan solusi oleh Allah, makhraj. Ya. Itu. Dagang, kurang laku. Orang-orang laku, ini ada manek namanya nih, ada pencegahan nih. Apa kira-kira nih yang menyebabkan kurangnya laku? Kalau orang dagang pakai laku itu ada yang nggak pakai doa Pak. Menunya aja diperbaiki itu. Biasanya orang dagang bakso, wah itu bagus tuh, baru nih, dicobain. Kurang beda dengan yang lain, besok udah nggak datang lagi dah gitu. Tapi kita penasaran, yang namanya usaha harus ada usaha dan doa. Apa doa dan doa, apa doa dan usaha, bagaimana? Doa dan perjuangan tuh misalnya gitu. Ya usaha, tapi jangan lupa berdoa gitu. Soal bakso kagak laku, selain kita perbaiki menunya, rasanya apa yang kurang, tetap dibutuhkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Kalau doa mulu, baksonya kagak terasa asinnya atau kurang sedap, ya mungkin secara manusiawi tidak akan balik lagi ke tempat yang sama gitu, kecuali bagus, rasanya nyaman, enak. Dia bukan hanya datang sendiri tapi mengajak orang lain gitu. Nah, istighfar ini penting, Pak. Pertama, istighfar itu bukan hanya untuk
sebuah dosa, sebuah kesalahan? Umumnya iya. Kalau orang salah menyalahi perintah Allah, segera beristighfar. Segera istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah tidak akan memberikan rahmat kalau masih ada kotoran-kotoran atau manik namanya, Pak, gitu. Supaya ini usaha perbaikan kita menuju Allah lancar, apapun usaha dan bentuk perbuatannya, maka kita mandikan, kita sirami, kita bersihkan setiap hari itu. Karena masalah perbuatan, maka cara membersihkannya bukan dengan air. Kalau badan najis kotor ya pakai air, sabun, beres. Tapi kalau perbuatan salah, perbuatan kotor, kita cuci, kita bersihkan dengan ini. Sabun juga, Pak, cuma namanya sabun istighfar gitu. Sabun istighfar. Ini hadisnya, likulli da'in dawaun, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaun wa dawa'uz dzunub al istighfar. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya. Wa dawa'uz dzunub, penyakit dosa. Supaya dosa itu bersih, itu adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan jelek dianalogikan sebagai penyakit. Yang namanya penyakit kan bukan bawaan, Pak, tapi datang gitu, datang. Begitu juga dosa, Pak. Awalnya manusia bersih, fitrah. Udah gede, pengen puas hidup, dia melakukan apa saja. Tidak penting apakah itu dilarang, apakah itu diperintah, yang penting disikat. Nah, kadang-kadang perbuatan kita banyak yang nyeleweng, itu dosa. Dosa itu, Pak. Mengabaikan perintah Allah, maka berani melaksanakan dan melanggar hukum dan yang diharamkan oleh Allah, itu juga dosa. Makanya untuk membersihkan dosa yang diibaratkan bagaikan penyakit, kotoran, dibersihkan dengan cara istighfar. Jadi istighfar itu inti yang paling, ya dari bahasanya, Pak, istighfar, yastaghfiru, mohon ampun. Apakah istighfar ini hanya untuk urusan dosa? Enggak, Pak, enggak. Bukan hanya untuk sebuah dosa, sebuah kesalahan. Ada hadis yang menyatakan bahwa istighfar itu juga bisa tajlibur rizki, untuk menarik rezeki Allah. Untuk menarik rezeki Allah. Al-Quran kan ada itu. Nabi Nuh itu. Waqul bismillahirrahmanirrahim. Waqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Kata Allah kepada Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, banyak berzikir kamu kepada Allah. Kenapa? Innahu kana ghaffar, semuanya Allah maha. Allah maha ghaffar, maha pengampun. Selain itu, yursilis sama alaikum midar, Allah kucurkan itu dari langit, midroron, terus apa yang turun? Kita ambil ayat lain. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatana alaihim barakatin minas barakah, Pak, berkah gitu. Jadi kalau ada masalah-masalah, bini ngambek, udah istighfarin aja, Pak. 100 kayak istighfar. Dia galak, pagi-pagi udah mulutnya begini, istighfar aja, Pak. Ntar dia diam sendiri, Pak. Diam sendiri dia. Diam.
Waduh, laki gua rajin istighfar nih, gitu. Oh, habis marah-marah, dengar kita istighfar, bikin kopi dia, kan rezeki itu Pak. Enak itu. Yang kenceng istighfarnya. Lagi marah, apaan ini? Pagi-pagi udah begini-begini. Astagfirullahaladzim. Kata bininya, laki gua kapan mulainya begini nih? Ya kita sih mohon ampun aja kepada Allah. Nanti kalau orang-orang yang banyak istighfar, kasratul istighfar tajlibur rizqa, itu bisa menarik rezeki itu. Ada kisah menarik. Rasulullah habis sholat asar ingin rekreasi Pak, bahasa kita nih. Jadi dia mengajak teman-temannya untuk keluar kota. Kota Madinah waktu itu ya masih kecil gitu. Habis sholat asar pengen nyari angin, padahal angin udah ada sih banyak. Pengen nyari angin ke wilayah padang pasir gitu. Satu-satunya jalan itu ada gang bagus yang dekat lewat sini. Diputuskan udah sebelah sana aja kita jalan-jalan. Salah seorang anak muda di situ rajin ibadah, rajin sholat bersama Rasulullah, mendengar ada rencana Rasulullah mau ya keluar kota lah gitu, walaupun dekat keluar gitu, jalan-jalan gitu untuk samping dia melihat umat dan masyarakatnya gitu. Dia denger nih, ini pemuda rajin tapi miskin. Karena Rasulullah mau lewat sini, kebetulan rumahnya lewat gang ini, akan dilalui oleh Rasulullah. Terus dia tunggu di depan rumahnya. Setelah datang rombongan, dia agak gemeter juga gitu. Ini bagaimana caranya nih? Miskin, mengajak mampir, belum punya rumah, baru batu-batu doang gitu. Ya udah, bismillah aja dah. Pas Rasulullah datang, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Oh, kamu di sini? Ya. Silakan mampir Rasulullah. Tapi rumahnya belum ada. Nah, yang mampir rumahnya belum ada. Ini baru batu-batu ini ya Rasulullah. Pengennya dilangsungin, pengen bikin rumah, baru ada pondasi yang akan dibuat batu-batu. Nggak dibagi duit sama Rasulullah, nggak dibagi duit. Apa yang dikasih oleh Rasulullah? Mas, ya mungkin orang Jawa kali dulu datang udah itu. Banyakin istighfar, tuh. Udah gitu aja, banyakin istighfar kepada Allah. Pesan Rasul dilakukan, istighfar siang malam sebanyak-banyaknya. Dia yakin dengan sabdanya, kasratul istighfar tajlibur rizqa. Dengan banyak dia mengucapkan istighfar akan bisa menarik rezeki. Betul Pak? Istighfar siang malam ribuan Pak, nggak ngasih-ngasih gitu. Ribuan nggak ngasih-ngasih. Nggak cukup 3 kali. Ini baru istighfar 3 kali udah merasa pengen masuk surga. Belum Pak, belum. Jadi istighfar itu ya minimal ya 100 lah, minimal 100. Seperti yang disabdakan Nabi, setiap malam aku layuon, ketika pikiranku kacau, jiwaku nggak tenang, astagfirullah fi kulli lailatin mi'ata marrat. Setiap malam aku istighfar 100 kali. Itu Rasulullah istighfarnya begitu 100. Kalau kita mestinya harus lebih dari 100. Kalau soal durasi Pak, durasi nih apa waktu ya, itu kalau istighfar astagfirullahaladzim 100 kali, itu waktunya, durasinya lebih banyak, lebih lama makan bakso Pak. Kalau makan bakso, Mas, bakso Mas 1, nunggu dulu, cemplungin, dibikin, udah 3 menit, terus udah nyampe sini, mikir ada sambal ini, kocok lagi 2 menit, 5 menit, baru cicipin, masih ada kurang, tambah lagi, udah 10 menit, belum makan, mangap-mangap, soalnya
ngasih apa namanya, itu yang pedas, cabenya, kocoknya kebanyakan, mangap. Pokoknya selesai itu bisa 10 sampai 15. Kalau istighfar 5 menit saja Pak, astagfirullahaladzim, itu bisa 500 kali itu baca gitu. Yang ringan, yang enteng, tapi pahalanya besar. Memang Islam seperti itu Pak, memberikan insentif, memberikan itu. Dan tak ada hadis lagi. Kalau kita zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu kalimatani khafifatan ala lisan, itu mudah diucapkan lisan. Sakilatani fil mizan, itu akan menjadikan berat timbangan amal baik kita nanti di akhirat. Habibatani ilar rahman, itu kalimat yang paling dicintai oleh Allah kalau kita ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan tapi berat. Istighfar ringan kita ucapkan, tapi kalau kita sungguh-sungguh akan membuat Allah cepat Pak menurunkan rahmatnya. Yang susah jadi mudah, yang dikit jadi banyak, terus yang apa lagi, pokoknya ya udah gitu lah. Jadi banyak anugerah dari Allah istighfar, karena memang perintah Allah. Tadi apa itu? Yursisamalikum midar wa yumdidkum bi amwalin. Allah akan memberikan anugerah bi amwalin, dengan apa nih? Dengan harta. Ini yang diamalkan di pesan Rasulullah kepada anak muda. Berangkat tadi ya, pulang, udah diikut Rasulullah, udah nggak mampir lagi. Bulan berikutnya Rasulullah jalan lagi, kata kanu tadi apa namanya, rekreasi, mampir ya Rasul, bagaimana ini Mas usahanya? Udah batu sepotong ya Rasul. Nyicip batu sepotong. Kalau dulu di rumah-rumah orang kan pakai batu-batu aja Pak, nggak pakai kusen, nggak pakai jendela, udah main anu aja udah gitu. Apalagi zaman itu cukup berdiri, ada pintunya satu, udah. Belum jadi, pulang lagi. Bulan berikutnya Rasulullah biasa sambil keliling melihat masyarakatnya, lewat situ lagi. Kebetulan udah 3 bulan, 4 bulan, udah jadi. Ya Rasul, tolong mampir. Bagaimana rumahnya Mas? Alhamdulillah nih udah berdiri. Rasulullah masuk, langsung beliau sholat 2 rakaat di dalam rumah itu. Gitu. Jadi memang segala ucapan Rasulullah itu, ya itulah, kalau Rasulullah masih ada pada berebut untuk didatangin rumahnya ini. Ini doa Rasulullah itu, walaupun istighfar udah beres itu Pak, beres itu. Kan sama aja doa, istighfar kan doa Pak. Doa-doa lain juga boleh kita ajukan kepada Allah. Karena ini banget istighfar itu i'tiraf namanya. I'tiraf bidzanbi. Kita mengakui kesalahan kita nih. Kita makhluk yang ya ada yang salah, ada yang super salah. Ada. Kan nggak mulus-mulus amat perbuatan kita. Kata orang, keluar rumah aja udah dosa Pak. Tahu dosa bagaimana keluar rumah apa? Itu bahasa yang saking udah gimana, begitu majemuknya perbuatan-perbuatan yang berkembang sini, yang begitu semua kita lihat udah menyebabkan gitu, dosa. Atau memang mulut kita aktif berbicara itu. Ada naik sepeda tuh, naik motor, boleh kredit, itu dosa itu Pak. Biarin aja orang kredit, yang penting bayar itu. Lu usil amat loh gitu kata orang itu. Jadi dosa sebanyak. Nah, obatnya itu adalah supaya bersih mulut kita, mata kita, seluruh anggota kita bersihkan setiap hari dengan sabun istighfar. Ya kalau di kitab gak ada sabun istighfar, bahasa saya dan bersihin dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tadi itu akhirnya Allah kasih solusi, jalan, bisa bangun rumah. Kenapa? Itu doa Rasulullah. Kasratul istighfar tajlibul rizqa.
banyak menarik rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Nah, ini Pak nih. Janji Allah nih. Kalau maaf nih, ada yang sini, maaf nih. Kalau ada orang kawin 10 tahun belum punya anak, gitu. Lari Pak kemana aja Pak dia Pak? Ke ahli nujum, ya ke tabib itu, bagian peranakan, disensor macam-macam, diperiksa spermanya dua-duanya, wah disuruh makan yang begini bergizi, macam-macam udah gitu. Tapi Rasulullah, Allah katakan udah aja udah. Wa yamlik bi aman wa banin. Banyakin aja istighfar, mudah-mudahan ada solusi apa yang kita inginkan gitu. Cuma kalau nggak punya anak 10 tahun, istighfarnya jangan 3 kali. Jangan 3 kali, jangan 10 kali, tapi harus kasroh, al-iksar namanya. Memperbanyak tuh. Kalimat banyak itu Pak, nggak 100-200. Saya ngaji tafsir pas lempengan ini nih. Ayat wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midar, kata kiai. Dah, amalin. Kalau ente punya hajat, ini saya sampaikan juga dari guru saya kepada Bapak. Boleh pakai ini Pak. Kalau punya hajat apa saja. Supaya hajat itu terbuka, Allah kasih putuh. Itu setiap malam 3.500 minimal. 3.500 minimal. Jangan sampai kurang. Itu nggak lama Pak, nggak lama itu, setengah jam juga selesai itu. Ya cuma kalau Rasulullah mengajarkan memang simple, astagfirullah, 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 astagfirullah. Cuma para ulama itu ditambahin satu namanya naat atau sifatnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh. Bahkan doa-doa yang lain, doa dari Al-Quran, Rabbighfirli warhamni watub alayya, boleh. Nabi Adam istighfarnya lain lagi Pak. Ketika dia diturunkan dari sorga karena sebuah kesalahan, salah tindakan, mendekati buah huldi, bahkan bukan sekedar mendekati, dia petik, dia makan, Allah marah, Allah lempar. Ini udah skenario Allah dah. Dia di India, Ibu di mana? Jeddah ya, Jeddah. Itu 40 tahun Pak, kata hadis 40 tahun baru ketemu ini. Selama 40 tahun ini Adam menangis sejadi-jadinya, siang malam nangis istighfar, menyesal, bukan karena berpisah dengan istri, tapi dia menyadari kesalahan, telah melanggar perintah, melanggar larangan Allah, mendekati buah huldi. Apa doa yang dibaca dia? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Udah, itu doa Nabi Adam. Nabi Yunus bin Matta yang ditelan ikan 40 hari 40 malam di perut ikan, berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya perut ikan, ditambah dengan gelapnya lautan. Kata orang sono udah dedeg lelimunan. Bagaimana? Saya kalau ngaji di Jawa itu Pak, ya karena saya orang Jakarta, jadi kalau ada guru ngomong gini, dedeg limunan, saya catat aja dah. Saya tanya sama teman, apa artinya? Itu gelap gulita. Oh gitu. Dedeg, nggak ngerti dah Pak. Bapak tahu ya. Dedeg limunan artinya udah sangat gelap, 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya ikan, gelapnya lautan. Dia istighfar juga Pak kepada Allah. I'tiraf, mengaku salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau Rasulullah istighfarnya banyak. Kalau doa-doa itu banyak itu. Yang paling populer itu istighfar, ya udah kita baca supaya enak di mulut, enteng kita ucapkan, ya udah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Terus kalau udah astagfirullah kalimatnya Pak, kan bisa bolak-balik gitu. Itu nggak lama. Kalau 3.500 itu paling lama sejam Pak. Sejam. Tapi duduk sejam istighfar, hasilnya bertahun-tahun Pak kita nikmati. Allah kasih rezeki, Allah kasih rahmat, Allah kasih solusi, Allah kasih macam-macam. 1 jam duduk, tapi hasilnya kita nikmati dengan rahmat Allah. Berhari-hari, berminggu-minggu, terus saja diulur oleh Allah. Lantaran ini nih. Tapi jangan Pak. Kok aku udah istighfar ini, udah seminggu ini. Bahkan aku tambahin jadi 5.000. Oh, gitu. Tapi kok belum? Nah, selebihnya ada ikhtiar kita ya untuk memperbaiki kerjaan kita, kinerja kita gitu. Jadi kita yakin aja kepada Allah bahwa karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Terus berdoa kepada Allah sedangkan kamu muqinun, yakin bahwa doa itu bil ijabah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum apa-apa udah ragu Pak, ini aku mau istighfar nih. Nih ngaji disuruh istighfar Ustaz Fauzi misalnya, disanadkan hubungan pada saya, ya nggak apa-apa. Padahal itu perintah Allah Pak. Disuruh baca 3.500. Ragu-ragu, pertama udah ngomong, iya, bener apa kagak? Terus itu doa diijabah apa kagak? Terus ada hasilnya apa kagak? Ya udah habis Pak. Ana inda dzanni abdi. Saya itu menurut persangkaan orang, kalau sudah pertama itu mengatakan ragu, bisa apa kagak? Enggak. Diterima apa kagak? Kagak. Kan disuruh yakin aja. Karena ini yang nyuruh Allah, pasti. Gitu aja udah Pak. Yakin insya Allah. Gitu. Kalau udah ragu awalnya, ya udah. Itu kan Rasulullah ngomong begitu. Wa antum muqinuna bil ijabah. Gitu. Jadi kesimpulan sementara bahwa istighfar itu untuknya untuk membersihkan dosa yang dianggap sebagai kekotoran. Kedua, bisa menurunkan berkah. Yursil alaikum midara. Yang ketiga kata Allah, wa yumdikum bi amwalin. Allah akan memberikan tambahan nilai pahala. Bukan apa namanya? Harta, amwal. Yang keempat, wabanin. Apa itu banin? Keturunan tadi itu. Hanya kalau yang tadi itu saya teruskan, kalau belum punya anak, banyakin aja istighfar Pak. Istighfar 1000 tiap malam. Habis 1000 bikin. Nah kalau dibikin istighfar doang, buntutnya dari mana? Iya, itu penting itu Pak. Itu kan wasilah doang itu. Dan sekarang pengen punya anak, kagak kawin. Terus yang bunting siapa? Kan repot. Jadi wasilah itu, usaha itu perlu. Udah, bilang aja kalau belum punya anak ini, gas kita injek aja terus Pak. Weng. Artinya tiap malam ya usaha gitu maksud saya gitu. Sambil berdoa yang membuat usaha ini bisa ada solusi dari Allah. Salah satunya istighfar ini Pak. Yang paling utama kan yang kita sebut ya istighfar min kulli zambin astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kurang yakin lagi itu istighfar, astagfirullahaladzim, baca bosnya istighfar. Bosnya istighfar. Nah, bos namanya Saidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta.
Itu kalau istilah dak itu kan ada yang cepat, ada yang lengket, Pak. Kalau cepat ini abu, ya udah istighfar aja, astagfirullahaladzim, beres. Tapi kagak, itu dosa kagak kagak hilang-hilang. Embat itu pakai pakai saidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Gitu. Khalaqtani, kau ya Allah Tuhanku yang telah menjadikan aku. Kita udah pasrah aja, udah tunduk aja kepada Allah. Semua yang mengatur Allah. Soal rezeki, yarzuqu mayyasha. Soal hidayah, yahdi mayyasha. Kita cuma minta doang, ihdinas siratal mustaqim. Apa yang kita butuhkan? Minta saja kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu mohon minta kalau kau mengajukan permohonan, ajukan permohonan permintaan kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, ajukan pertolongan itu kepada Allah. Jadi satu sumber, karena memang Allah itu ya sumber segala-galanya. Dia menjadikan, dia yang mudabbir, mengatur nasib, dia Rabbil Alamin, dia yang bisa menciptakan, tapi juga bukan sekedar menciptakan, tapi bisa merawat, mengatur alam ini. Nggak tabrakan, Pak. Kita ini bukan sama, Pak, sesungguhnya perbedaannya banyak nih. Di antara kita ini umurnya beda-beda nih, walaupun ada yang beda bulan, beda pendapatnya beda-beda, apalagi pendapatan tuh. Rezeki beda-beda, Pak. Jangankan maaf, lain apa nih lain keturunan gitu, lain emak satu emak saja, satu keluarga itu bapaknya satu, emaknya satu, anaknya 10 beda itu nasibnya, Pak. Karena Allah yang ngatur. Mungkin dari umur pertama, ajal itu kan muddatul hayat, masa hidup dari lahir sampai mati. Orang kalau udah mati namanya ajal udah tuh, Pak. Ajal habis sudah. Itu beda-beda. A, B, C, D sampai Z. Mestinya kan kalau lahir dari A, B, C sampai Z, Z bontot. Menurut logika yang mati duluan yang pantas mana? Yang tuaan, Pak. Kenapa? Kadang-kadang kita ketemukan di masyarakat yang mati bukan A, B, C, tapi si bontot dulu mati, si Z dulu. Semuanya Allah saja. Marizku wamal ajal payuk tabu fi batni ummi, kata hadis lain. Jadi ada malaikat, malakun muwakkal yang diperintah oleh Allah untuk mengamati perkembangan rahim ini ibu. Dari hadis Ummi Atiyah mengatakan ada malaikat ditugaskan itu, dia lapor terus kepada Allah. Apa kata dia? Ya Rob, nuktatun, saya lihat hasil persetubuhan dua orang itu, sperma dengan ovum sudah masuk dalam rahim. Cep, putus, tutup maksudnya. 1 bulan lagi laporan itu malaikat, ya Rob, alaqatun, itu tadi cairan mani dan ovum yang sudah masuk dalam rahim selama 1 bulan sudah mulai berubah menjadi segumpal darah. Berkembang lagi 1 bulan lagi, apa kata malaikat itu yang ditugaskan untuk mengamati rahim? Malak muwakkal namanya. Malaikat yang diberikan mandat untuk mengamati gitu. 1 bulan, ya Rob, mudwatun. Ini sudah berubah lagi 1 bulan menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging ini berubah lagi 1 bulan kemudian udah berbentuk, Pak, gitu, berbentuk janin. Makanya kan kita punya istri, coba dah kalau udah 4 bulan itu perutnya udah apa namanya, terkejut itu apa namanya, bergerak-gerak, itu udah Allah tiupkan rohnya. Terus apa lagi? Asaidun am syakiyun, ya Rob, ini orang ini kau tetapkan apa dia termasuk orang syakiyun, celaka, kehidupannya biasa saja, atau saidun? Ya udah, itu urusan saya.
Marizku, bagaimana rezekinya orang? Kata Allah, urusan saya. Malaikat lagi nanya, terus ajalnya bagaimana? Urusan saya, kata Allah. Terus ada lagi tuh tentang, ada satu lagi, ajal, jodoh, rezeki itu. Makanya ada 3 rahasia Allah itu. Itu urusan Allah. Yang tidak kita ketahui, jodoh, rezeki, ajal. Ini udah ini. Itu urusan aku, kata malaikat. Kata Allah kepada malaikat, udah jagain aja itu, jagain. Amati itu. Wah, udah. Iya dilihat oleh malaikat semua, cuma malaikat kan nggak punya keinginan apa-apa, cuma ditugaskan untuk kerja gitu, kerja. Jadi Allah juga kan memberikan mandat kepada, bukan Allah nggak anu Pak, bukan Allah nggak mampu. Makanya presiden itu nggak mampu untuk menangani secara tuntas dari A sampai Z urusan Indonesia. Dia harus bidang agama ada menteri agama, bidang ekonomi ada menteri ekonomi. Malaikat kan udah diajarkan kepada kita 10 malaikat nih. Ini menteri apa, perdana menteri tahu ini urusan wahyu, urusan Jibril. Habis Jibril, Mikail, dia menangani apa nih? Mikail punya hujan, rezeki. Israel, nah gawat nih Pak nih. Gawat nih, dia bagian permatian. Permatian ini, bagian aja nih, aja. Terus Israfil, tugasnya nanti Pak, untuk meniup sangkakala. Kan banyak malaikat 10 ya. Oh iya, malaikat penjaga neraka, Malik. Ini malaikat yang nggak pernah ketawa nih Pak, nggak pernah senyum nih. Kejam ini mukanya gua, gitu. Masa di neraka orang biasa, malaikat banci di urut, nggak bisa Pak. Lu nakal ya, gua gebuk nih ya. Masa malaikat begitu, wah harus begitu. Nah, yang senyum Ridwan, malaikat penjaga. Gitu. Ada 10 itu yang dibutuhkan, dia tangani itu. Bukan Allah nggak mampu gitu. Jadi Allah sekaligus mengajarkan kepada kita untuk mengatur, memanage kehidupan ini secara baik. Urusan dapur, katakanlah ibu atau pembantu. Urusan anak, ibu, madrasatul ula. Urusan bapaknya nih, mencari nafkah. Urusan anak dibagi-bagi. Udah keluarga, lu yang tua tiap pagi taman. Lo perempuan tiap pagi pegang sapu. Lo yang kecil-kecil tuh habis pagi-pagi bangun tidur mandi, terus sarapan, sekolah, diatur. Tadbir namanya, tadbir gitu Pak. Jadi semuanya itu tergantung kita. Jadi semua Allah Pak, kita minta kepada Allah kembali, termasuk istighfar, kesalahan kita kepada manusia, perbuatan zalim. Tapi mohon ampunnya dua Pak, hak adami. Mohon maaf ya, kemarin salah ucap. Mohon maaf ya, kemarin anak bapak kesal, saya emosi, saya pukul. Mohon maaf. Kalau urusan kepada Allah, langsung aja kepada Allah, gitu. Tapi juga jangan terlalu Pak, jangan terlalu vulgar, jangan kalau salah sama orang-orang. Udah, jangan terlalu dibuka gitu. Boleh Pak kita rahasiain. Kita punya tetangga. Pas lebaran aja Pak. Kalau lebaran kan orang udah nggak nyari minta ampun. Datang dah dari sama Pak. Saya mohon maaf Pak ya. Mohon maaf. Iya, saya maafin. Sama-sama ya. Beres kan? Kalau udah maaf semuanya Pak. Jangan pakai disebut. Pak, maaf ya Pak ya. Waktu itu istri bapak seminggu kagak pulang, saya yang bawa. Oh lu lah, antum maaf jadi apa? Ke dalam bisa jadi lu ngerepotin orang, bini orang. Nah, tahu usah. Jangan terlalu jangan terbaca. Kalau kesalahannya umum sih boleh dah. Kalau yang bukan itu Pak, maaf. Istri bapak waktu ngepulang sebulan. Oh sebulan malah Pak, saya bawa, saya kontrakin di sono.
Wah, benda udah urusannya Pak, udah benda urusannya gitu. Tapi kalau urut kepada Allah, adabnya nih kata guru nih, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Apa artinya itu Pak? Kan mau ampun ya, astagfirullah. Pikiran kita itu agak sedikit Pak. Pikiran kita itu agak sedikit berkembang, mengingat kesalahan yang pernah kita lakukan. Sesungguhnya 1 tahun itu kesalahan masih melekat dalam pikiran kita. Itu yang kita ingat, astagfirullahaladzim, dosa ini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, supaya konsen bahwa apa objek yang kita mohonkan dan apa kepada siapa juga kita mohonkan ampun, hanya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita juga ya. Jadi istighfar itu penting ya dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita selalu banyak masalah. Solusinya istighfar. Selalu banyak dosa, tidak pernah bersih. Solusinya adalah istighfar. Kita punya hajat yang besar. Hajat ini, hajat itu, sampai hajat nggak punya anak kata Allah tadi itu. Solusinya adalah istighfar. Ini bahasa istighfar sudah mendengung dalam kuping kita, tapi belum tahu ini bahwa ini adalah ijazah langsung dari Allah. Perintah langsung dari Allah. Pastaghfiru, itu kalimatnya amr Pak. Mohon ampunlah kamu kepada Allah. Kalau Allah sudah suruh, ya kita aja Pak. Mas sini Pak, tolong itu Pak, speed tank saya itu mampet Pak, tolong enggak. Kita suruh, selesai dikerjakan, kasih Pak, kasih. Bahkan kata Rasulullah, kasihlah itu ujroh, gaji sebelum keringatnya kering. Kalau Allah kontan Pak, kenapa kita ragu kepada Allah? Wa antum muqinuna bil ijabah. 5:30 Pak, saya mohon maaf ya, ini udah lebih dari setengah jam. Ada maulid ini, FK Ulum, saya kira ngisi ini bareng udah pada cukup ya, udah setengah jam. Ya mudah-mudahan nanti kita lanjutkan dengan istighfar. Jadi itulah intinya. Inti obat dari segala penyakit, solusi dari segala masalah. Perbanyaklah aksiru bil istighfar. Banyak-banyaklah untuk memohon ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan makhraj jalan keluar yang terbaik. Man lazimal istighfar, siapa yang terus menerus istighfar, ya ja'allahu min kulli hammin faraja, Allah akan menjadikan setiap hammin faraja, kesusahan menjadi farajan, gembira. Wa min kulli dikin makhrajan, setiap kesulitan atau kerupekan bahasanya itu rupek, makhraj Allah kasih keluar. Bukan itu aja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari sesuatu yang kita tidak duga datangnya. Ya mudah-mudahan ini suatu amaliyah yang harus kita laksanakan. Ini perintah dari Rasul, perintah dari Allah langsung. Pasti ada solusi yang kita dapati dengan istighfar ini. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa zidna bihudaka. Allahumma ja'alna wal muslimin min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa min kulli usrin yusra wa min kulli bala'in afiyah wa min kulli khairin jalibah wa min kulli syarrin dafi'ah warzuqna min haitsu la nahtasib waqfina ya Allah min muhimmatid darain wasrif anna min syarril manzilain waghfir lana wa liwalidain birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين